Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas bisnis pengantar materi 4 tentang pendirian badan usaha. Perkenalkan, nama saya Devta Virga Nirwana dari Fakultas Ekonomi Universitas Jana Badra. Yang pertama, tentang perusahaan perorangan. Perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang saja sebagai pemilik dan penanggung jawab. Utang perusahaan berarti utang pemiliknya. Badan usaha seperti ini tidak perlu berbadan hukum, walaupun jika ingin boleh dilakukan. Kemudian salah satu kelebihan dan kekurangan perusahaan perorangan. Kelebihan: mendapatkan keuntungan mutlak bagi pendirinya. Perusahaan perorangan memungkinkan pendirinya tidak memerlukan laporan keuangan. Jauh lebih fleksibel, perusahaan mutlak sepenuhnya milik pendiri sehingga dapat menentukan kebijakan sendiri. Kekurangan: utang perusahaan juga dijamin oleh kekayaan pribadi orang tersebut. Manajemen menjadi lebih sulit dilakukan. Keadaan perusahaan kurang terjamin. Contoh-contoh perusahaan perorangan: 1. Bengkel perorangan, penjahit kain perorangan, penjual bakso keliling yang kebanyakan merupakan milik perorangan. Kemudian penjelasan tentang firma. Firma diatur dalam pasal 15/35 KUHD. Persatuan perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama dan lain sebagainya. Sebagai berikut. Berikut ini adalah syarat-syarat pembentukan firma. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma: perhatian sekutu sungguh-sungguh pada perusahaan, mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam membentuk modal. Kekurangan: tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan tidak terbatas. Kekeliruan yang dilakukan oleh seorang anggota pemiliknya menggunakan nama bersama atau menjadi tanggung jawab bersama. Contoh firma: 1. Perusahaan Diadora. Yang kedua, perusahaan Nikkei, dan lain sebagainya. Kemudian tentang CV atau persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh minimal 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Kelebihan dan kekurangan CV. Dalam proses pendiriannya tergolong mudah. Kelebihan: kebutuhan modal dapat lebih mudah untuk dipenuhi. Resiko dalam pendirian perusahaan ditanggung bersama-sama. Manajemen dalam badan usaha mudah untuk berkembang, mudah untuk mendapatkan modal yang nilainya besar. Kekurangan: mudah terjadi konflik antara para sekutu yang terdapat di dalam CV. Kekuasaan dan pengawasannya bersifat kompleks. Modal-modal yang telah disetorkan kepada perusahaan sangat susah untuk ditarik kembali. Contoh-contoh CV. CV yang bergerak di bidang percetakan, kemudian CV yang bergerak di bidang kontraktor. Selanjutnya tentang perseroan terbatas atau PT. Tujuan utama didirikannya PT adalah untuk mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendirinya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Perseroan dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya bersatu sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Untuk yang PT milik BUMN. Kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan: tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan.
kelangsungan perusahaan sebagai penegak hukum lebih terjamin, memiliki kemudahan dalam mencari karyawan. Kekurangan, jumlah pajak yang dibayar lumayan besar, biaya pembentukannya relatif tinggi, kepemilikan perusahaan mudah berpindah tangan. Contoh PT di Indonesia: 1. PT Pertamina, 2. PT Astra Honda Motor, 3. PT Wijaya Karya atau PT Wika. Kemudian tentang koperasi, sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah: 1. Mengutamakan kepentingan anggota. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota. Ketiga, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Yang keempat, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Dan kekurangannya adalah: yang pertama, memiliki daya saing yang lemah. Yang kedua, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Yang ketiga adalah konflik kepentingan dari para anggota. Kemudian yang keempat, rendahnya kesadaran berkooperasi pada setiap anggota. Demikian presentasi dari saya, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.